Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baik, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester saya. Baik, langsung saja pada bagian A. Yang pertama itu adalah judul drama yang saya ambil bersama anggota kelompok saya adalah Dunia Perusahaan Startup. Saya mengangkat judul tersebut karena di sini sangat terjadi di mana yang namanya pemasaran. Seperti entah itu bagaimana strategi atau skill untuk memasarkan produknya, ataupun bagaimana dengan menawarkan banyak kesempatannya. Anggota kelompok saya di dalam drama ini adalah saya sendiri, Bernadette Dayang Cantika, sebagai direktur, Christina Linda sebagai selebgram, Shirley Kristiani sebagai sekretaris direktur, Beatrice Stella Lara sebagai bagian produksi, Vini Ferencia sebagai manajer keuangan, Ade Tadera Suhartini sebagai sales 1, Patricia Putri sebagai sales 2, Rosaria Echa sebagai konsumen offline 1, Riris Aktiani sebagai konsumen offline 2, Placida Bonita Pantoni sebagai konsumen online. Nah, isi cerita dari drama pemasaran ini adalah bagaimana seorang direktur mengolah atau bagaimana meningkatkan produknya dan perjuangannya membangun sebuah perusahaan dari awal yang sangat susah sampai akhirnya bisa mendirikan perusahaan startup yang sukses. Banyak segala strategi apa yang dilakukan dan dipikirkan dalam cerita drama ini. Seperti yang diambil dari drama ini adalah sebagai strategi SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Nah, yang dapat saya peroleh dalam drama ini adalah segala kesusahan diacuhkan tidak dihargai akan terbayarkan dengan segala perjuangan yang baik. Dan itu semua akan menjadi hasil yang sangat memuaskan. Nah, judul lagu yang saya buat bersama anggota kelompok saya adalah menciptakan pemasaran. Yang dapat saya pelajari dari lagu tersebut adalah apa sih itu pemasaran dan bagaimana cara kita harus melihat kualitas produk, rencana, dan tujuannya dalam pemasaran. Harus ingat ada untung ruginya. Pentingnya strategi pemasaran juga sangat berperan dalam menciptakan pemasaran. Nah, kesan saya dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran dalam 1 semester ini adalah bagi saya sangat menyenangkan karena dari materinya sangat asik, bisa mengetahui apa sih itu manajemen pemasaran dan tahu caranya, dan tahu cara menganalisis, perencanaan, menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran itu bagaimana dalam manajemen pemasaran ini. Baik, lanjut pada bagian B. 3 komponen dalam pelayanan yang berkualitas adalah yang pertama, kualitas atau quality, biaya atau cost, ketiga, pengiriman atau delivery. Quality yang berkaitan dengan hal-hal yang dimiliki oleh produk atau jasa itu sendiri. Tidak berhenti di situ saja, kualitas produk ialah hal-hal yang diinginkan oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kualitas produk ditentukan oleh beberapa hal, mulai dari spesifikasi fitur hingga variasi. Kualitas dapat diperoleh dari adanya efisiensi dan kedisiplinan dalam keseluruhan proses produksi, mulai dari tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Cost yang berkaitan dengan biaya produksi serta pengiriman suatu produk atau jasa hingga ke tangan konsumen. Biaya tersebut akan menimbulkan biaya lainnya, yaitu biaya yang harus dibayarkan konsumen. Aspek satu ini mempengaruhi beberapa besar daya jual barang atau jasa beserta profitabilitas barang atau jasa yang dipasarkan tersebut bagi konsumen. Delivery yang termasuk di dalamnya pengantaran suatu barang jadi atau jasa kepada konsumen dalam waktu, jumlah, dan tempat yang telah ditentukan. Nah, jika menurut Ibu Mani Purwahartono dan Pak Andin tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022 adalah bagaimana digital marketing menggunakan ide-ide yang kreatif untuk mengolah data-data dari perusahaan. Nah, awal masuk entry digital marketing pastinya adalah sosmed. Sosmed yang kita ketahui pastinya hampir semua orang punya. Apalagi punya brand-brand yang company, karena sosmed ini sangat penting dalam strateginya. Nah, dalam role digital marketing yang berpeluang menghasilkan salary lebih tinggi adalah sosial media spesialis yang paling banyak. Dan semua orang berhak dapat gaji yang bagus, apalagi jika kita punya kualitas dan memiliki kreatif dan ide-ide yang bagus. Nah, ada yang perlu disiapkan kalau ingin karir bagus dalam digital marketing, yaitu harus tahu bagaimana caranya dalam platform
performnya seperti apa, dan kita pastinya harus mempunyai skill dan akan membentuk kita adalah experience itu sendiri. Sehingga apa yang kita punya, pengalaman sebelumnya akan menjadi karya yang lebih baik dan bagus. Nah, itu pastinya akan dinilai dari hasil karya kita sendiri. Nah, di tahun 2022 ini, arah prediksi karir digital marketing sebenarnya kita tidak tahu arahnya di mana. Tetapi, video dan audio masih menjadi favorite dan primadona. Pastinya akan banyak pekerjaan yang spesifik butuh short video spesialis. Yang kedua, adanya penyesuaian omnichannel. Nah, yang terakhir ada marketing automation. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan produk, price distribution, dan promotion? Nah, produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja, itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Price adalah harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Distribution atau tempat adalah fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Margin keuntungan Anda bergantung pada seberapa cepat Anda dapat menyerahkan barang. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Faktor tempat sangat penting dalam memastikan daya saing produk Anda di pasar. Promotion adalah salah satu strategi pemasaran 4P. Ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Yang pertama, memberi tahu calon pelanggan tentang produk Anda, dan kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens. Nah, bauran promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik, dan pemasar harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan adalah dikarenakan dengan memuaskan pelanggan, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungan dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Dan jika seorang pelanggan puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk pada orang lain. 8. Dimensi mutu. Yang pertama adalah penampilan atau performance. Performance merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti atau core product dari suatu produk. Misalnya, kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Yang kedua ini adalah features atau fitur. Fitur merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi konsumen. Fitur bisa meningkatkan kualitas produk jika kompetitor tidak memiliki fitur tersebut. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan features merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap. Yang ketiga adalah reliability atau reliabilitas keandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Yang keempat adalah conformance. Conformance itu specification atau kesesuaian dan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Ini semacam janji yang harus dipenuhi oleh produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. Yang kelima ada durability atau daya tahan. Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut harus digunakan. Semakin lama daya tahannya tentu semakin awet. Produk yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibanding produk yang cepat habis atau cepat diganti. Yang keenam ada serviceability, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Produk yang mampu diperbaiki tentunya kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak sulit diperbaiki. Yang ketujuh ada estetik atau estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya, berhubungan dengan bagaimana penampilan per produknya. Yang kedelapan ada perceived
quality atau kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya, karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara pembuatnya. Ada 4 manfaat yang dapat didapatkan dalam program menjaga mutu, yaitu yang pertama memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Nah, equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Nah, ada keunggulan dan kekurangan dari perluasan merek. Keunggulannya yang pertama itu adalah meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua, memberikan umpan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Nah, kekurangannya itu adalah yang pertama, nama produk tidak menjadi sangat teridentifikasi pada produk apapun. Yang kedua, integritas dan persaingan merek yang dipertanyakan. Yang ketiga, membingungkan dan mungkin bahkan mengecewakan konsumen. Yang keempat, menghancurkan citra merek induk dalam proses. Baik, kita lanjut pada bagian C. Nah, pada video pertama, judul dari video pertama ini adalah Prediksi Karir dan Tren Digital Marketing di tahun 2022. Nah, pembicara dari video pertama adalah ada Ibu Mandi Purwohartono dan Bapak Andin Rahmana, dan topik yang dibicarakan adalah prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Nah, isi dari penjelasan dari video tersebut adalah bagaimana digital marketing menggunakan ide-ide yang kreatif untuk mengolah data-data dari perusahaan. Nah, awal masuk entry digital marketing pastinya adalah sosial media. Sosial media yang kita ketahui pastinya hampir semua orang punya, apalagi yang punya brand-brand dan company, karena sosmed ini sangat penting dalam strateginya. Nah, dalam role digital marketing yang berpeluang menghasilkan salary adalah sosial media spesialis yang paling banyak. Dan semua orang berhak dapat gaji yang bagus, apalagi jika kita punya kualitas dan memiliki kreatif dan ide-ide yang bagus. Nah, ada yang perlu disiapkan kalau ingin karir bagus dalam digital marketing, yaitu harus tahu bagaimana cara mainnya dan platformnya seperti apa. Dan kita pastinya harus mempunyai skill dan yang akan membantu kita adalah experience itu tadi, sehingga apa yang kita punya pengalaman sebelumnya akan menjadi karya yang lebih baik dan bagus. Nah, itu pastinya akan dinilai dari hasil karya kita sendiri. Nah, di tahun 2022 ini arah prediksi karir digital marketing sebenarnya kita tidak tahu arahnya di mana. Tetapi video dan audio masih menjadi yang favorite atau primadona. Pastinya akan banyak pekerjaan yang spesifik atau butuh short video spesialis. Yang kedua adalah penyesuaian omnichannel. Nah, yang terakhir ada marketing automation. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui bagaimana prediksi digital marketing di tahun 2022. Apalagi dengan menuangkan ide-ide kreatif yang akan diolah perusahaan. Nah, ini sangat membantu sekali, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali menggunakan seperti video dan audio untuk sebuah pekerjaan di digital marketing ini. Manfaat video tersebut bagi saya adalah sangat menambah wawasan dan pengetahuan saya dalam digital marketing di tahun 2022 ini. Jika saya menerapkan teori ini, mungkin hal yang positif bisa saya lakukan, misalnya seperti menuangkan segala ide-ide kreatif tadi untuk perusahaan atau hal-hal yang bisa membangun. Nah, untuk video yang kedua ini adalah judulnya adalah 9 strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Nah, pembicara dari video kedua ini adalah Ibu Desiana Andaren. Video ini membahas tentang strategi digital marketing 2021. Yang pertama itu ada video marketing. Ternyata video itu sangat berperan penting dalam strategi marketing dari tahun ke tahun. Nah, strategi pemasaran bisnis atau brand terbaik di zaman yang sudah serba digital ini, video marketing sudah terkonsep dan hasilnya memang menarik. Maka video ini mampu menampilkan gambar dan juga audio secara bersamaan agar mudah dimengerti oleh audiens. Sekaligus mampu mengubah audiens menjadi pelanggan.
Selanjutnya ada content marketing. Content marketing sangat membantu 86% bisnis mencapai target mereka. Dan bisnis mengutamakan penyediaan informasi dan edukasi kepada kliennya. Content marketing juga dipengaruhi oleh kualitas itu sendiri, dan kita juga harus bisa melihat kenyamanan audiens saat mengonsumsi konten yang dibuat. Micro-influencers user biasa yang mempunyai hak untuk berbicara kepada publik. Micro-influencer akan sering diterapkan sebagai influencer. Platform seperti Thread dan Takubi adalah komunitas bagi orang-orang yang membanggakan diri mereka kepada estetika akun media sosial. Jenis individu seperti mereka biasanya memiliki ide fotografi yang baik. Social media marketing, proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Biasanya media sosial yang digunakan adalah misalnya seperti Facebook. Geofencing, teknologi strategi pemasaran yang memanfaatkan lokasi target audiens kita. E-commerce, penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengendalikan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Omnichannel marketing mengacu pada pendekatan penjualan multisaluran yang memberi pelanggan pengalaman berbelanja terintegrasi. Pelanggan dapat berbelanja online dari desktop atau perangkat seluler, melalui telepon atau di toko fisik dengan pengalaman yang lancar tanpa hambatan. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah kita bisa memprediksi dari tahun ke tahun strategi apa yang harus bisa kita lakukan dalam digital marketing ini. Apalagi dengan video tersebut dijelaskan ada 9 strategi yang bisa kita coba atau lakukan. Manfaat dari video tersebut adalah dengan 9 strategi tersebut kemungkinan bisa sangat berguna bagi kita untuk menjalankan digital marketing jika diterapkan. Ini sangat berguna karena banyak hal yang bisa diambil dengan ide-ide yang bagus. Nah, untuk judul dari video ketiga adalah strategi penetapan harga atau psikologi bisnis. Pembicara dari video ketiga adalah Digday Digital Agung. Materi ini tentang psikologis bisnis. Harga psikologis atau psychological pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Contoh, penerapan strategi psikologis harga. Yang pertama itu adalah kerugian lebih berarti daripada keuntungan. Yang kedua, harga umpan. Pelajaran yang dapat saya ambil dari video ini adalah otak kita sangat diperlukan dalam hal ini. Psikologis dalam bisnis sangat berguna untuk menjalankan bisnis atau sesuatu yang kita perjualkan agar bisa menarik perhatian para konsumen. Manfaat dari video tersebut bagi saya adalah teori ini sangat berguna bagi kita yang ingin menjalankan bisnis karena dengan psikologi ini kita bisa mengatur bagaimana strategi yang harus kita terapkan. Menciptakan sesuatu harus bagaimana dan lain sebagainya. Baik, sekian hasil dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.